Wahai jiwa terpilih, ada sesuatu yang selama ini tidak kamu pahami, tapi kamu rasakan. Sesuatu yang samar namun mengganggu hatimu, seperti suara halus yang membisik di balik gelapnya malam. Akhir-akhir ini, hidupmu berubah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ada kejadian-kejadian aneh, peristiwa tak terduga, dan situasi yang membuatmu bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi padaku? Tempat yang dulu nyaman, kini terasa asing. Orang yang dulu dekat, kini menjauh perlahan. Rencana-rencana yang kamu bangun dengan penuh semangat, tiba-tiba runtuh begitu saja, seperti pasir yang tak sanggup menahan ombak. Namun jangan salahkan hidup, jangan tuding takdir, karena ini bukan akhir. Ini adalah panggilan. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dibimbing. Tuhan sedang mengubah frekuensimu agar sejalan dengan tujuan jiwa yang telah ditetapkan jauh sebelum kamu lahir. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirimu. Kesadaran baru, cahaya baru, arah baru. Dan ketika dunia luar menjadi kacau, itulah pertanda bahwa dunia dalammu sedang dibersihkan. Tuhan sedang menulis ulang naskah kehidupanmu. Dan Ia tidak butuh banyak alasan untuk menghapus bagian yang tidak lagi cocok untuk masa depanmu. Karena yang kamu anggap kehancuran, sebenarnya adalah penyusunan ulang jalan menuju takdirmu yang lebih agung. Jiwa terpilih tidak datang ke bumi ini untuk menjalani hidup biasa. Kamu datang untuk sebuah misi, sebuah perubahan, sebuah cahaya. Tapi untuk itu, kamu harus dibangunkan. Dan sayangnya, kebangkitan itu seringkali datang dalam bentuk kejadian-kejadian aneh, menyakitkan, bahkan membingungkan. Itulah harga dari kebangkitan. Namun ingatlah, hanya jiwa kuat yang dipanggil melalui jalan seperti ini. Jangan abaikan pesan ini. Karena jika kamu sampai di sini, itu artinya kamu telah dipilih untuk menerima sesuatu yang luar biasa dari semesta. Buka hatimu. Bersihkan pikiranmu dari prasangka. Dan biarkan setiap kata dalam video ini menyentuh kedalaman jiwamu. Ingatlah untuk menekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu terhadap pesan ini. Tekan tombol berlangganan agar jiwamu terus terhubung dengan suara-suara pencerahan yang datang dari langit. Aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pesan berikutnya adalah langkah yang akan membawamu lebih dekat pada cahaya takdirmu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal kuat yang kamu kirim ke semesta sebagai deklarasi bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya dengan hati yang terbuka dan jiwa yang terjaga. Selamat datang di fase baru hidupmu. Selamat datang di kesadaran baru yang akan mengubah segalanya. Karena setelah ini, kamu akan mengerti kenapa semua hal aneh terjadi akhir-akhir ini. Tuhan sedang berbicara padamu, dan kamu akhirnya mulai mendengarnya. Bagian 1. Saat dunia mulai berbicara tanpa suara. Wahai jiwa terpilih, pernahkah kamu duduk sendirian di malam hari?
dan merasa bahwa ada sesuatu yang sedang mencoba berbicara kepadamu, bukan lewat kata-kata, bukan lewat manusia, bukan pula lewat mimpi, melainkan lewat keheningan yang dalam, lewat detak jantungmu yang tak menentu, lewat kejadian-kejadian ganjil yang tak mampu kamu pahami dengan logika biasa. Akhir-akhir ini, hidupmu tidak berjalan seperti biasanya. Bukan karena kamu salah langkah, tapi karena semesta sedang menyusun langkahmu ke arah yang lebih tinggi. Segalanya tiba-tiba menjadi asing. Orang-orang yang dulu terasa dekat, kini menjadi jauh. Rutinitas yang dulu menyenangkan, kini terasa hampa. Dan tanpa tahu alasan yang jelas, kamu merasa gelisah, seolah ada yang hilang, padahal tidak ada satupun yang benar-benar pergi. Itulah tanda pertama bahwa jiwamu sedang dibangunkan. Tuhan tidak membangunkan jiwa dengan suara keras, melainkan lewat getaran-getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah siap. Dan kamu telah siap. Maka jangan abaikan rasa itu. Jangan diamkan bisikan kecil yang muncul di sela-sela kesibukanmu. Karena di sanalah pesan pertama dititipkan. Segala hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini, pertemuan yang tidak disengaja, kehilangan yang tidak masuk akal, keraguan yang datang tiba-tiba, semuanya adalah bagian dari satu narasi yang sedang ditulis oleh tangan yang tak terlihat. Satu persatu pintu mulai tertutup, bukan karena kamu tidak layak masuk, tapi karena kamu sedang diarahkan untuk membuka pintu yang lebih besar, yang selama ini tersembunyi di balik keraguanmu sendiri. Dunia luar mulai menjadi tidak akrab bagimu, karena dunia dalammu sedang bertransformasi. Apa yang dulu kamu anggap penting kini terasa hampa. Apa yang dulu kamu kejar kini terasa membingungkan. Itu bukan kegagalan. Itu adalah pergeseran kesadaran. Jiwamu sedang diajak naik level. Dan untuk itu, kamu harus melewati proses yang tampak ganjil, namun penuh makna. Mungkin kamu mulai melihat angka-angka berulang. Mungkin kamu mulai merasa terbangun di tengah malam tanpa sebab. Mungkin kamu mulai merasa bahwa orang-orang mulai menjauh tanpa alasan. Semua itu bukanlah kebetulan. Itulah cara semesta menyapamu. Lewat simbol, lewat peristiwa, lewat kehilangan, dan bahkan lewat keheningan yang membekukan. Ketahuilah, wahai jiwa yang terpilih, bahwa kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dibimbing. Dan bimbingan dari langit tidak selalu datang dalam bentuk yang indah. Seringkali, ia datang dalam bentuk yang mengguncang dan menyakitkan. Karena hanya lewat guncangan, jiwa bisa melepaskan ketergantungan lamanya. Hanya lewat kehilangan, kamu bisa memahami makna sejati dari penerimaan. Tuhan sedang menata ulang semesta kecil di dalam dirimu. Ia sedang menyingkirkan segala yang tidak lagi sejalan dengan tujuan jiwamu. Dan itulah mengapa segala hal aneh itu terjadi. Bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu sedang dibimbing untuk kembali ke jalan cahaya. Jalan yang mungkin selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk mengejar apa yang diminta dunia. Ingatlah satu hal yang paling penting. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu tidak dilupakan.
Apa yang sedang kamu alami sekarang bukanlah kehancuran, tapi pemurnian. Dan setiap jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya akan selalu melalui proses ini. Sebuah masa gelap sebelum fajar. Maka jangan panik saat semuanya terasa tidak masuk akal. Jangan menangis terlalu lama saat sesuatu diambil darimu. Dan jangan mengutuk takdir saat semua orang mulai menjauh. Karena saat dunia menjauhimu, itu artinya langit sedang mendekat. Dan kamu, wahai jiwa yang telah terpilih, sedang berada di awal dari perjalanan luar biasa yang akan mengubah hidupmu selamanya. Tetap tenang, tetap kuat, tetap percaya, karena dunia baru sedang menunggumu. Dan hanya mereka yang memahami bahasa keanehan yang akan sampai ke sana. Bagian 2. Ketika keheningan menjadi bahasa Tuhan. Wahai jiwa yang telah dipanggil dari keramaian dunia, ada satu rahasia besar yang jarang diketahui manusia. Tuhan tidak selalu berbicara lewat suara yang bisa didengar telinga, tapi Ia berbisik lewat kejadian-kejadian yang kamu anggap sepele. Saat seseorang meninggalkanmu tanpa alasan, saat rencanamu gagal, meski sudah kamu siapkan dengan sempurna, saat kamu berjalan ke suatu tempat, lalu merasa tidak nyaman tanpa sebab, itulah saat langit sedang mengirimkan pesan-pesan rahasia kepadamu. Tuhan tidak butuh guntur dan petir untuk menyadarkanmu. Ia hanya butuh satu momen kecil yang kamu anggap kebetulan, padahal di balik itu ada campur tangan ilahi yang sedang menyusun ulang takdirmu. Dan jika kamu peka, kamu akan mulai sadar bahwa segala sesuatu yang terasa aneh akhir-akhir ini adalah bagian dari komunikasi tanpa suara antara jiwamu dan Sang Pencipta. Komunikasi itu tidak bisa dipahami lewat logika biasa, karena ia menyentuh langsung ke dalam ruang batin yang terdalam. Mungkin kamu bertanya, mengapa hidupku tidak lagi berjalan mulus seperti dulu? Mengapa orang-orang menjauh? Mengapa aku merasa kosong, padahal semuanya tampak baik-baik saja? Itu bukan karena kamu sedang kehilangan arah, melainkan karena kamu sedang diarahkan ke jalur yang lebih tepat. Dan arah baru itu hanya bisa kamu temukan jika kamu cukup diam untuk mendengarkan, diam untuk memahami, diam untuk merasakan frekuensi baru yang sedang ditanamkan dalam hatimu. Di dalam keheningan, Tuhan berbicara. Namun, hanya jiwa yang sunyi yang mampu menangkap pesannya. Dan kamu, wahai jiwa terpilih, sedang dilatih untuk menjadi pendengar yang peka. Karena panggilan agung tidak datang lewat keramaian, tapi lewat sepi yang menyembuhkan. Jangan anggap aneh jika kamu mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu kamu cintai. Jangan heran jika kamu mulai merasa tidak cocok dengan lingkaran pertemananmu. Itu bukan karena kamu berubah menjadi lebih buruk. Itu karena kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Seringkali, sebelum cahaya besar datang, Tuhan mengizinkan duniamu menjadi gelap sejenak, agar kamu bisa melihat dari mana sebenarnya cahaya sejati itu bersumber. Dan dalam proses itu, Ia akan memisahkanmu dari kebisingan, agar jiwamu bisa mendengar dengan jernih. Setiap kejadian aneh yang terjadi dalam hidupmu bukan sekadar kejadian. Itu adalah pelajaran.
itu adalah panggilan. Dan itu adalah kode dari langit bahwa kamu tidak bisa lagi hidup dengan cara yang lama. Jiwamu sudah bertumbuh, dan pertumbuhan itu tidak pernah nyaman. Kamu akan diuji dalam diam, diberi pertanyaan tanpa kata-kata, dan dituntun tanpa peta. Tapi yakinlah, Tuhan tidak akan membawa jiwamu sejauh ini hanya untuk membiarkannya jatuh. Ia menuntunmu justru karena kamu terpilih, dipisahkan bukan untuk disakiti, tapi untuk dilindungi. Jangan abaikan keheningan itu. Jangan remehkan detik-detik hening yang membingungkan. Karena justru disitulah sebuah permulaan yang agung sedang disiapkan untukmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa semua hal aneh itu harus terjadi. Karena semuanya adalah cara Tuhan berkata, 'Aku melihatmu dan aku memilihmu.'" Bagian 3. Keanehan yang kamu rasakan adalah peralihan. Wahai jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sedang bergeser ke arah yang tidak kamu pahami? Semuanya masih sama, namun entah mengapa rasanya berbeda. Tempat yang dulu penuh warna kini terasa redup. Orang yang dulu membuatmu tertawa kini suaranya terasa jauh. Dunia yang dulu begitu jelas kini tampak kabur dan asing. Jangan panik, jangan takut, karena kamu sedang melewati sebuah peralihan suci. Sebuah masa di mana jiwamu sedang naik ke tingkatan baru, sementara tubuh dan pikiranmu masih mencoba menyesuaikan diri. Inilah masa transisi antara dunia lama yang penuh kebisingan dan dunia baru yang penuh kesadaran. Kamu sedang dipisahkan dari getaran lama yang tidak lagi sejalan. Dan proses itu tidak selalu indah, tidak selalu mudah, karena setiap kebangkitan selalu diawali oleh kehilangan. Tuhan sedang menanggalkan segala yang tidak lagi cocok dengan versi dirimu yang akan datang. Itulah sebabnya kamu merasa kehilangan arah, padahal sesungguhnya kamu sedang diarahkan. Jiwa yang sedang naik tingkat seringkali merasa seolah tidak punya tempat. Tidak lagi sepenuhnya milik dunia lama, namun belum sepenuhnya mengerti dunia barunya. Disitulah perasaan hampa itu muncul. Disitulah kegelisahan tanpa sebab mulai tumbuh. Tapi jangan salahkan perasaan itu, karena ia bukan musuhmu. Ia adalah penanda bahwa kamu sedang tumbuh. Ketika bunga akan mekar, ia tidak langsung indah. Ia harus melalui masa ketika kelopaknya robek, daunnya terbuka perlahan, dan dirinya terpapar cahaya yang menyilaukan. Begitu pula dengan jiwamu, wahai yang terpilih. Untuk bisa bersinar, kamu harus rela melewat masa robek dan terbuka itu. Kamu sedang meninggalkan getaran lama, pikiran lama, kebiasaan lama, hubungan lama, bahkan dirimu yang lama. Dan semua itu tidak bisa dilakukan tanpa rasa sakit. Namun, rasa sakit itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang keluar dari kepompong. Kamu tidak akan lagi bisa berpikir, merasa, atau hidup seperti sebelumnya, karena kamu tidak lagi berada di dimensi yang sama. Perhatikan baik-baik, ketika kamu mulai merasa sendirian, itu bukan karena dunia meninggalkanmu,
tapi karena kamu sedang dipindahkan ke frekuensi yang lebih tinggi dan belum semua orang bisa ikut ke sana. Bukan mereka yang menjauh, tetapi kamu yang sedang naik. Dan dalam perjalanan naik, ada saat di mana kamu harus berjalan sendirian. Tapi percayalah, kesendirian itu sementara. Setelah badai kesadaran ini berlalu, kamu akan menemukan jiwa-jiwa baru yang seirama dengan energimu. Mereka tidak datang karena kebetulan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang juga telah melalui malam panjang seperti yang kamu lewati sekarang. Dan bersama mereka, kamu akan membangun hidup baru yang selaras dengan cahaya takdirmu. Jangan takut jika kamu mulai tidak cocok dengan lingkungan lamamu. Jangan heran jika kamu merasa berbeda dari kebanyakan orang. Karena memang begitulah jalan para jiwa terpilih. Tidak pernah cocok dengan keramaian. Karena mereka diciptakan untuk menjadi penerang, bukan pengikut arus. Tuhan sedang mengeluarkanmu dari keramaian, agar kamu bisa belajar mendengarkan keheningan. Ia sedang menjauhkanmu dari hiruk-pikuk, agar kamu bisa mendengar dengan jelas panggilan jiwamu sendiri. Dan meski proses ini melelahkan, ketahuilah, kamu sedang dilatih untuk mengenal dirimu yang sejati. Semesta sedang memurnikanmu, membersihkan getaran lamamu agar cahaya barumu bisa bersinar tanpa halangan. Dan setiap keanehan yang kamu alami, setiap mimpi, setiap firasat, setiap kehilangan adalah bagian dari proses besar ini. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa asing dengan dunia, itu bukan karena kamu kehilangan pijakan, tapi karena kakimu sedang dipindahkan ke tanah baru. Tanah tempat takdirmu sejati menunggu untuk dijalani. Dan ketika kamu sudah benar-benar siap, segala hal yang kini tampak aneh akan berubah menjadi terang. Kamu akan mengerti mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Karena di balik rasa asing itu, Tuhan sedang menumbuhkan sayap di punggungmu. Sayap yang akan membawamu terbang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Bagian 4, luka dan ujian, adalah bahasa rahasia dari langit. Wahai jiwa yang sedang bangkit, jika kamu bertanya mengapa hidup terasa berat akhir-akhir ini, mengapa begitu banyak luka yang tiba-tiba muncul, mengapa orang-orang yang kamu percaya justru melukai, dan mengapa jalan yang kamu pilih terasa penuh duri meski kamu niatkan untuk kebaikan, maka jawaban pertama adalah ini. Karena Tuhan sedang berbicara padamu dengan bahasanya yang paling rahasia, luka dan ujian. Dalam kehidupan ini, tidak semua pesan suci datang dalam bentuk pelukan dan senyuman. Seringkali, justru pesan yang paling dalam datang berselimut air mata. Dan hanya jiwa yang kuat, yang disiapkan untuk tugas besar, yang akan dipilih untuk memahami makna dari luka-luka itu. Jangan salah sangka terhadap penderitaanmu. Itu bukan kutukan. Itu bukan hukuman. Itu adalah cara semesta menghapus lapisan-lapisan palsu yang melekat di hatimu. Segala hal yang menahanmu, membebanimu, mengikatmu pada masa lalu, semuanya harus dilepaskan agar kamu bisa melangkah ringan menuju cahaya masa depanmu. Setiap kehilangan yang kamu alami, setiap pengkhianatan yang menyayat hatimu, setiap kegagalan yang menjatuhkanmu sampai ke titik terendah,
semuanya adalah cara lembut Tuhan menyingkirkan apa yang tidak kamu butuhkan lagi. Bukan karena Tuhan ingin menyakitimu, tetapi karena Dia tahu kamu terlalu berharga untuk terus tertidur dalam zona nyaman. Luka adalah alarm jiwa. Ia berteriak bukan untuk menyiksa, tapi untuk membangunkan. Karena hanya jiwa yang terjaga yang mampu membaca arah. Dan kamu, wahai jiwa terpilih, sedang dibangunkan dari tidur panjang oleh guncangan yang penuh makna. Bayangkan sebutir benih yang ditanam ke dalam tanah gelap. Ia harus dikubur, dihimpit, dan dihancurkan dulu kulit luarnya, baru ia bisa menumbuhkan akar dan tunas. Apakah itu menyakitkan? Ya. Apakah itu diperlukan? Sangat. Karena tanpa hancurnya cangkang lama, kehidupan baru tidak akan pernah tumbuh. Begitu pula dirimu. Tuhan tahu kekuatanmu jauh lebih besar dari yang kamu kira. Itulah sebabnya kamu diberikan ujian yang terasa berat. Karena di balik rasa sakit itu, tersimpan permata paling berharga dalam dirimu, kebangkitan. Kamu tidak dilukai untuk dikalahkan. Kamu dilukai untuk dibentuk menjadi lebih kuat. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Setiap jeritan dalam diammu, setiap malam panjang yang kamu habiskan sendirian, semuanya disaksikan oleh langit. Dan semuanya dituliskan sebagai bukti bahwa kamu layak menerima sesuatu yang besar. Banyak orang mengira bahwa mereka diuji karena lemah. Tapi justru sebaliknya. Ujian datang kepada mereka yang kuat secara rohani. Mereka yang diam-diam punya potensi besar yang belum terbangunkan. Dan kamu adalah salah satunya. Ujianmu bukan hukuman. Itu adalah tanda bahwa Tuhan telah mempercayakan sesuatu yang mulia padamu. Sebuah takdir yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang berani menghadapi gelap dan tetap berjalan walau tanpa pelita. Dan kamu yang membaca ini dengan dada sesak dan mata basah, sedang melewati tahap terpenting dari perjalanan jiwamu. Jangan hentikan langkahmu sekarang, karena kamu sudah terlalu jauh untuk kembali, dan kamu terlalu dekat dengan cahaya untuk menyerah. Luka-luka itu akan sembuh, dan bukan hanya sembuh, tapi akan menjadi kekuatanmu, akan menjadi kisah yang kelak kamu ceritakan kepada dunia tentang bagaimana kamu pernah runtuh dan bangkit lebih indah dari sebelumnya. Wahai jiwa terpilih, jangan ragukan mengapa semua hal ini terjadi padamu. Karena kamu sedang disiapkan, bukan untuk hidup biasa, tetapi untuk hidup yang penuh cahaya, penuh makna, dan penuh kedalaman. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkanmu terluka tanpa alasan. Dan di balik setiap luka yang kamu peluk malam ini, sedang tumbuh sayap tak terlihat yang akan membawamu terbang tinggi suatu hari nanti. Hari itu tidak lama lagi. Tetaplah kuat dan tetaplah percaya. Bagian 5. Pemisahan adalah panggilan menuju pencerahan. Wahai jiwa terpilih, jika kamu merasa akhir-akhir ini banyak orang mulai menjauh darimu, jika kamu merasa koneksi-koneksi yang dulu hangat kini menjadi dingin, dan jika kamu mendapati dirimu berdiri sendirian di tengah banyaknya perpisahan, maka ketahuilah, itu bukan pertanda bahwa kamu tidak dicintai,
melainkan pertanda bahwa kamu sedang dibersihkan dari keterikatan yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan jiwamu. Pemisahan tidak selalu berarti kehilangan. Terkadang, ia adalah cara paling halus dari semesta untuk mengangkatmu lebih tinggi, tanpa beban dari masa lalu yang sudah tidak selaras dengan tujuan hidupmu. Hubungan yang retak, pertemanan yang memudar, cinta yang perlahan melemah, semuanya tampak seperti kehancuran, padahal di baliknya tersembunyi panggilan menuju pencerahan. Tuhan tahu bahwa jiwamu tidak akan mampu terbang bebas jika sayapmu terus dibebani oleh ikatan-ikatan yang menghalangi cahaya. Maka satu persatu, orang-orang yang tidak lagi sejajar dengan frekuensi pertumbuhanmu akan mulai pergi meskipun kamu tidak mengusir mereka. Dan itu bukan kejahatan, itu adalah penyelarasan. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dinaikkan, kamu tidak dijauhkan, kamu sedang dijaga dari energi yang tak lagi sehat. Dan mereka yang pergi, sesungguhnya telah menyelesaikan peran mereka dalam hidupmu. Sebagian datang untuk mengajarkan kesabaran, sebagian datang untuk menunjukkan luka yang perlu kamu sembuhkan. Sebagian datang hanya untuk membuka pintu kesadaran, lalu pergi agar kamu bisa melanjutkan perjalanan yang lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Jangan menangisi orang-orang yang tidak lagi memilih untuk bertahan. Karena saat satu pintu tertutup, itu adalah tanda bahwa ruangmu sedang disucikan untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan sedang menyiapkan tempat dalam hidupmu untuk hal-hal yang benar-benar sesuai dengan siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dikosongkan. Dan hanya hati yang kosong yang bisa diisi oleh keajaiban baru. Mereka yang pergi adalah daun-daun yang gugur di musim luruh, agar rantingmu bisa menyambut bunga yang lebih indah saat musim semi datang. Dan musim semi itu, wahai jiwa yang terpilih, sedang mendekat tanpa kamu sadari. Mungkin kamu merasa kecewa karena orang-orang yang dulu berkata akan selalu ada justru pergi tanpa penjelasan. Tapi percayalah, jiwa-jiwa yang benar-benar ditakdirkan untuk berjalan bersamamu tidak akan pernah meninggalkanmu hanya karena badai kecil. Dan jika mereka pergi, itu karena mereka hanya cocok untuk satu bab, bukan untuk keseluruhan kisah hidupmu. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam keramaian yang salah. Kamu dilahirkan untuk menemukan keheningan yang benar. Dan saat kamu benar-benar sendirian, itulah saat ketika Tuhan paling dekat denganmu. Perpisahan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu cukup kuat untuk berdiri sendiri dalam kebenaran. Dan tidak semua orang bisa berjalan di jalur yang sedang kamu tempuh, karena jalur ini tidak dipenuhi sorakan. Ia dipenuhi kesunyian yang menyadarkan. Maka jangan sesali pemisahan itu. Syukuri. Karena kamu sedang disaring, bukan disisihkan. Kamu sedang disiapkan untuk menerima kedatangan jiwa-jiwa baru. Mereka yang sefrekuensi, yang mengerti bahasa hatimu, yang akan hadir bukan untuk menguras tenagamu, melainkan untuk menguatkan kakimu. Wahai jiwa yang sedang ditinggal demi dipersiapkan, berdiri tegaklah dengan penuh harapan. Karena setelah semua ini selesai, Tuhan akan mengganti semua yang hilang dengan sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bukan hanya lebih baik,
tapi lebih selaras, lebih murni, lebih ilahi. Dan pada hari itu tiba, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dengan tenang, "Terima kasih, semesta telah mengosongkanku agar aku benar-benar siap menerima yang seharusnya menjadi milikku." Bagian 6. Keajaiban tidak selalu berwujud indah. Wahai jiwa yang sedang dibentuk oleh waktu dan ujian, ada satu rahasia agung yang hanya diketahui oleh mereka yang bertahan di tengah badai. Keajaiban tidak selalu datang dalam wujud yang indah. Seringkali, ia datang dalam bentuk yang menyakitkan, membingungkan, bahkan mengecewakan. Namun, justru dari bentuk itulah Tuhan menyembunyikan anugerah terbesarnya, agar hanya mereka yang berani melewati luka yang akan menemukan cahaya. Kita terlalu sering mengira bahwa keajaiban hanya hadir dalam bentuk hadiah, dalam bentuk kelimpahan, kemenangan, atau kabar gembira. Namun sesungguhnya, keajaiban paling sejati justru datang dalam momen ketika kamu terjatuh, dan tiba-tiba kamu menemukan kekuatan untuk bangkit. Keajaiban itu bukan hanya tentang hal-hal yang datang dari luar, tapi tentang apa yang tumbuh di dalam dirimu saat semua hal luar mulai hancur. Saat rencanamu gagal, itu bukan akhir, itu titik balik. Saat usahamu ditolak, itu bukan penghinaan, itu perlindungan. Saat jalan yang kamu yakini tertutup rapat, itu bukan karena kamu ditolak semesta, tetapi karena semesta tahu ada jalan lain yang jauh lebih selaras dengan takdirmu. Tuhan seringkali menyamarkan berkat dengan bentuk yang tampak seperti kesulitan, karena Ia tahu hanya jiwa yang tangguh dan ikhlas yang mampu membukanya. Dan kamu, wahai jiwa terpilih, sedang diberi pelajaran besar untuk mengenali keajaiban bukan dari bungkusnya, tapi dari getaran damai yang Ia tinggalkan dalam hatimu. Pernahkah kamu menyadari bahwa justru dari kehilangan besar, kamu belajar untuk lebih menghargai hidup? Bahwa dari kegagalan yang menyakitkan, kamu belajar memahami makna usaha yang sesungguhnya? Bahwa dari rasa sakit yang begitu dalam, lahirlah kelembutan dan empati yang tak tergantikan. Itulah keajaiban, bukan datang sebagai cahaya dari langit, tapi sebagai api kecil di dalam hatimu yang tetap menyala, meski angin hidup terus mencoba memadamkannya. Dan api itu, wahai engkau yang sedang terluka, adalah bukti bahwa jiwamu tidak bisa dihancurkan. Kamu mungkin roboh, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Kamu mungkin menangis, tapi air matamu adalah doa yang diam-diam sedang diijabah oleh langit. Jangan ukur keajaiban dari ukuran perubahan yang tampak, tapi dari kedalaman rasa yang kamu alami. Bisa bertahan di tengah kekacauan adalah keajaiban. Bisa tersenyum meski dikhianati adalah keajaiban. Bisa tetap berjalan meski hati ingin menyerah adalah keajaiban. Kita tidak selalu diberi apa yang kita inginkan, tapi kita selalu diberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Dan pertumbuhan itu seringkali bersembunyi di balik luka-luka yang tidak dimengerti orang lain. Lihatlah ke belakang sejenak. Betapa banyak hal yang dulu kamu tangisi, ternyata sekarang kamu syukuri. Hal yang dulu kamu anggap sebagai akhir segalanya, ternyata justru membuka awal yang jauh lebih indah. Begitulah cara semesta bekerja.
Diam-diam, perlahan, tapi selalu tepat. Wahai jiwa yang telah melewati gelap, jangan khawatir jika saat ini keajaiban belum terlihat. Karena kadang Ia sedang bekerja di balik layar. Tuhan sedang menata satu persatu bagian hidupmu, agar saat semuanya disatukan, akan membentuk satu lukisan yang begitu sempurna. Keajaiban tidak selalu datang dalam satu hari, tapi ia selalu datang tepat waktu. Dan waktunya mungkin lebih dekat daripada yang kamu kira. Teruslah percaya, tetaplah melangkah. Karena meski kamu belum melihatnya hari ini, keajaiban itu sedang menujumu dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang bersabar dan berserah. Bagian 7. Saat kamu mengerti, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Wahai jiwa yang selama ini bertahan dalam diam, yang memilih untuk tidak menyerah meski dunia seakan memaksamu untuk tunduk, inilah waktunya. Waktu ketika semua yang pernah kamu anggap aneh, membingungkan, dan menyakitkan, perlahan akan berubah menjadi pemahaman yang mendalam dan menyentuh dasar jiwamu. Akhirnya kamu mengerti bahwa semua hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini bukanlah kutukan, bukan pula kebetulan, tapi sebuah proses ilahi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau menyelami kehidupan lebih dalam dari permukaannya. Kamu tidak sedang diuji tanpa alasan. Kamu sedang disiapkan untuk hidup yang lebih bermakna, untuk panggilan jiwa yang lebih besar, dan untuk cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan apapun. Saat kamu mengerti bahwa rasa sepi bukan tanda kamu sendirian, melainkan tanda bahwa Tuhan ingin bicara langsung padamu, segala hal mulai terasa ringan. Saat kamu sadar bahwa orang-orang yang pergi bukan menciptakan kekosongan, tapi menyediakan ruang bagi hadirnya jiwa-jiwa baru yang lebih sefrekuensi, hatimu mulai menerima. Saat kamu mengerti bahwa luka adalah cara langit membuka jendela kesadaranmu, bahwa kegagalan adalah perlindungan dari jalan yang salah, bahwa kehilangan adalah persiapan untuk keberlimpahan yang lebih suci, maka di titik itu, kamu tidak lagi melawan hidup, tapi kamu mulai menari bersamanya. Inilah pencerahan yang diam-diam kamu tunggu selama ini. Bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Bukan berbentuk cahaya menyilaukan, tapi berupa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika kamu sampai pada titik ini, kamu mulai mengingat kembali siapa dirimu yang sejati. Sebuah ruh yang datang ke dunia dengan tujuan bukan untuk menjadi biasa, tapi untuk membawa terang di tengah kelam. Kamu mulai melihat hidup bukan sebagai rentetan peristiwa, tapi sebagai rangkaian pesan yang setiap harinya menuntunmu lebih dekat kepada misi jiwamu. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak pernah sendirian, bahwa Tuhan tidak pernah diam, bahwa setiap perih, setiap gemetar, setiap doa dalam isak tangis malam, semuanya didengar dan semuanya akan dijawab. Namun jawaban dari langit tidak datang dalam bentuk yang kamu minta, ia datang dalam bentuk yang kamu butuhkan. Dan hari ini, saat kamu membaca ini dengan hati terbuka, itulah
saat ketika pintu itu terbuka untukmu. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena sekarang kamu mengerti, kamu telah melewati malam panjang dan fajar sedang menyingsing perlahan dalam dadamu. Kamu tidak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Kamu telah menjadi jiwa yang dibentuk oleh badai, ditempa oleh sepi, dikuatkan oleh luka, dan kini siap berjalan dalam terang yang Tuhan titipkan hanya kepada mereka yang telah bertahan. Bersyukurlah, karena tidak semua orang dipilih untuk bangkit seperti kamu. Tidak semua orang punya keberanian untuk terus berjalan dalam kegelapan tanpa tahu kapan cahaya akan muncul. Dan kini, ketika kamu telah sampai di sini, di ujung pemahaman ini, maka ketahuilah bahwa semua yang terjadi padamu selama ini adalah panggilan penuh cinta dari Tuhan yang tidak ingin kamu tersesat lebih jauh. Sekarang kamu tahu mengapa semua hal aneh itu terjadi, mengapa hatimu diguncang, mengapa hidupmu diubah. Karena kamu sedang dibangunkan, karena kamu sedang dipilih, dan karena sudah waktunya kamu melangkah ke hidup yang benar-benar sesuai dengan takdirmu yang sejati. Langit tidak akan diam, dan kamu tidak akan dibiarkan sendirian. Selamat datang di babak baru hidupmu, wahai jiwa yang akhirnya mengerti. Wahai jiwa yang telah melewati lorong panjang dari keraguan menuju kesadaran, inilah waktunya kamu menoleh ke belakang dengan mata penuh pengertian dan menatap ke depan dengan hati penuh keberanian. Segala hal yang selama ini terasa asing, membingungkan, dan menyakitkan ternyata adalah potongan-potongan kecil dari rencana besar yang telah lama ditulis di langit. Kamu tidak pernah salah langkah. Kamu hanya sedang dibentuk perlahan, dalam diam, tapi penuh kasih sayang. Dan kini, setelah kamu memahami bahwa setiap luka membawa pesan, bahwa setiap kehilangan menyimpan pelajaran, dan bahwa setiap keanehan adalah bagian dari panggilan, maka kamu telah sampai pada titik terpenting dalam hidupmu, titik bangkit. Tidak semua orang sampai di tahap ini. Banyak yang tersesat dalam luka, larut dalam kekecewaan, dan memilih menyerah pada hidup yang tidak pernah mereka pahami. Namun kamu berbeda, kamu bertahan, kamu mendengarkan, kamu membuka hati. Dan itulah sebabnya kamu kini menerima pemahaman ini. Jiwa yang telah terpilih tidak diciptakan untuk hidup biasa. Ia datang ke dunia membawa misi, dan agar misi itu terpenuhi, ia harus dibangunkan lewat tanda-tanda tak biasa. Kamu sudah dibangunkan. Kamu telah melewati badai. Dan sekarang, kamu siap berjalan di atas tanah baru yang penuh cahaya. Ingatlah, kehidupan tidak akan memberimu semua jawaban di awal, karena perjalanan ini bukan tentang mengetahui, tapi tentang mempercayai. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru dalam menuntun. Percaya bahwa semesta selalu berada di pihakmu. Percaya bahwa setiap detik dari rasa sakitmu tidak pernah sia-sia. Kini, waktumu telah tiba. Waktu untuk hidup dengan versi terbaik dari jiwamu. Waktu untuk berjalan bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan. Waktu untuk berkata,
pada dirimu sendiri, "Aku telah melihat gelap dan aku memilih menjadi cahaya." Dan sebelum kamu menutup video ini, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil, tapi sangat berarti. Tekan tombol suka sebagai tanda penerimaanmu atas pesan ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan berikutnya bisa menemukanmu tepat saat kamu membutuhkannya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap sepenuhnya menerima perubahan ini. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah deklarasi dari jiwamu kepada semesta bahwa kamu sudah bangun, sudah sadar, dan sudah siap melangkah sebagai jiwa yang terpilih